Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaruh hipnoterapi terhadap kesembuhan penyakit asam lambung atau GERD. Oke, karena sebagai hipnoterapis dalam beberapa hari terakhir saya banyak sekali menerima klien yang mengalami asam lambung atau GERD. Dan ini jumlahnya sangat meningkat sekali. Nah, bagaimanakah efektivitas hipnoterapi terhadap kesembuhan asam lambung dan GERD? Tentu sangat besar sekali. Jadi memang penyakit asam lambung ini menjadi kita sebut penyakit sejuta umat. Hampir setiap pekan saya mendapatkan klien yang punya keluhan mengalami asam lambung. Sudah berbagai cara dilakukan untuk melakukan penyembuhan. Konsultasi ke penyakit dalam spesialis, kemudian sudah melakukan pengukuran detak jantung, melakukan EKG, dan semuanya baik-baik saja. Tapi mengapa ketika mereka sudah melakukan pengobatan secara medis, masih saja keluhan asam lambung itu tetap terjadi? Dan dokter mengatakan sebenarnya hal yang normal dan biasa saja. Tetapi ketika penyakit ini tengah kambuh, klien mengalami kecemasan yang luar biasa, atau kita sebut namanya anxiety disorder. Klien ini mengalami kecemasan yang begitu sangat menakutkan, seperti seolah-olah kematian sudah dekat, pikirannya kacau, mungkin kepala keliengan, jantung bergetar hebat, muncul kurat dingin. Nah, ini biasanya keluhan-keluhan yang dialami penyakit asam lambung atau GERD. Nah, yang harus kita pahami adalah ada dua sebab yang menyebabkan penyakit asam lambung ini. Pertama, disebabkan karena dari fisiknya, psikologinya, karena dia mengalami tukak di lambung, luka di lambung. Ini sebabnya biasanya karena berawal dari kita terlambat makan. Yang harus kita pahami bahwa lambung itu selalu memproduksi namanya asam lambung. Fungsi dari asam lambung itu sendiri kita sudah ketahui bahwa untuk mencerna makanan yang kita konsumsi. Nah, asam lambung itu terus bekerja. Ketika tidak ada yang dia olah, yang dia giling, maka dia akan mengenai dinding lambung. Ini yang menyebabkan luka di lambung. Nah, ketika ini terus terjadi, maka akhirnya melemahkan fungsi dari lambung itu sendiri, termasuk katup dari kerongkongan di lambung. Nah, itu akhirnya lemah dan akhirnya asam lambung itu keluar. Nah, ini disebut namanya GERD. Akhirnya asam lambung itu bisa mengenai jantung, ke paru-paru. Akhirnya ini membuat panikan yang luar biasa. Nah, yang kedua, penyakit asam lambung itu biasanya disebabkan oleh pola pikir atau psikosomatis. Ada masalah-masalah besar yang belum terselesaikan. Nah, jadi ketika orang mengalami tekanan, maka biasanya diiringi dengan munculnya asam lambung. Nah, ini namanya defense mechanism, pola pertahanan diri seperti itu memang. Jadi ketika orang mengalami hal yang negatif, perasaan-perasaan tidak nyaman, nah, yang paling utama di pengalaman di ruang terapi, asam lambung disebabkan oleh kekhawatiran menghadapi masa depan, khawatir menghadapi masalah keluarga, keuangan, dan lain-lain. Salah satu klien saya, contohnya adalah seorang bapak, dia 6 bulan itu mengalami kecemasan luar biasa. Berulang-ulang kali melakukan pengobatan secara medis. Jadi ketika ke dokter dia diberi obat anti asam lambung, antasida gitu kan, obat untuk mengurangi produksi asam lambung, dan obat penenangnya. Ini biasanya obat-obat standar yang diberikan dokter untuk mengatasi orang yang punya keluhan asam lambung. Tetapi ketika obatnya habis, muncul lagi kecemasan, perutnya panas lagi, nyeri lagi, dan akhirnya klien saya mengalami kecemasan luar biasa sampai dia mengalami ketakutan berjumpa dengan orang lain. Dan itu 6 bulan dialami sampai dia meninggalkan usahanya.
Karena memang penyakit asam lambung adalah penyakit yang memunculkan 1000 sensasi, serba salah, tidak bisa tidur, ya, pokoknya segala macam hal keluhan bisa dialami orang yang sudah menderita asam lambung. Nah, klien saya yang kedua, dia mengalami GERD. Itu juga segala obat dia sudah coba dari secara medis maupun tradisional, tapi tetap saja keluhannya dia alami. Kasus yang pertama, klien saya tadi itu 6 bulan tidak keluar rumah. Itu sebabnya karena dia ketahuan selingkuh oleh istrinya. Dia punya perasaan bersalah. Nah, ini sumber utamanya. Dia perasaan bersalah dengan istrinya yang menyebabkan dia mengalami kecemasan. Yang klien saya yang kedua itu dia karena tiba-tiba suaminya meninggal dunia, mendadak serangan jantung, dan ini membuat dia khawatir, cemas menghadapi masa depan hidup sendirian. Dengan satu sesi terapi keduanya sembuh. Saya mendapatkan semuanya luar biasa. 6 bulan nggak keluar rumah, besoknya itu karena di seorang pengusaha mebel, dia langsung cari kayu keluar kota. Begitu juga klien saya yang kedua yang suaminya meninggal mendadak. Alhamdulillah setelah dibantu dengan hipnoterapi, keluhannya hilang. Dia sudah percaya diri, sudah tidak cemas lagi, sudah berani tinggal di rumah lagi. Perlu diketahui, sejak suaminya meninggal dia sudah mengungsi rumah kerabatnya yang lain. Nah, jadi memang kecemasan, masalah yang ada di pikiran bawah sadar, ketika itu belum tuntas, maka asam lambung akan terus muncul. Nah, jadi memang sangat diperlukan ketika Anda sudah mencoba berbagai cara mengatasi asam lambung Anda, ternyata Anda punya juga mengalami hal di pikiran bawah sadar, mengalami emosi-emosi negatif dan itu belum lepas, belum rilis. Maka memang sebaiknya Anda dibantu untuk mengatasi masalah emosi tersebut dengan hipnoterapi. Apakah hipnoterapi efektif? Ya, sangat efektif sekali. Tapi yang harus Anda pahami, hipnoterapi bukan pil ajaib. Jadi memang kalau setiap lembaga atau setiap terapis itu punya sistemnya. Kalau di kami itu membutuhkan 4 sesi terapi untuk mengatasi satu masalah. Nah, jadi tidak salahnya ketika Anda mengalami asam lambung atau GERD, Anda mencoba untuk mengatasi masalah emosi Anda dengan hipnoterapi. Nah, ini sangat membantu sekali. Ya, tetap kita berupaya maksimal menyelesaikan masalah kita secara medis dan juga masalah psikisnya. Artinya orang yang mengalami asam lambung atau GERD harus melakukan pengobatan secara holistik, menyeluruh. Jadi tidak bisa satu hal saja. Kita perbaiki fisiknya secara medis. Nah, masalah psikisnya kita atasi dengan hipnoterapi. Ketika ini sudah dilakukan, insya Allah penyakitnya akan segera pulih. Semoga ini bermanfaat. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Anda lakukan subscribe, kemudian memberikan like, komen atau pertanyaan agar kanal ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.